Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Insinyur Sugianto, MM, beserta teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 17 yang beranggotakan Muhammad Imamuddin, Wahyu Ramadhani Arianto, Asep Suhendar, Endar Suhendar, akan membahas materi tentang pengaruh ilmu dan moral, tanggung jawab sosial ilmuwan terhadap revolusi genetika dan perkembangan iptek. Subpokok pembahasan, ilmu, moral, revolusi, genetika, dan iptek. Yang pertama, ilmu yang akan dijelaskan oleh Muhammad Imam. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata itu dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin scio, scire, yang juga berarti pengetahuan. Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, konsisten, dan kebenarannya telah diuji secara empiris. Sifat ilmiah dalam ilmu dapat diwujudkan apabila dipenuhi syarat-syarat yang intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu harus mempunyai objek. Berarti kebenaran yang hendak diungkapkan dan dicapai adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Yang kedua, ilmu harus mempunyai metode. Berarti untuk mencapai kebenaran objektif, ilmu tidak dapat bekerja tanpa metode yang rapi. Yang ketiga, ilmu harus sistematik. Berarti dalam memberikan pengalaman, objeknya dibarenkan secara harmonis sebagai suatu kesatuan yang teratur. Yang terakhir, ilmu bersifat universal. Berarti kebenaran yang diungkapkan oleh ilmu tidak bersifat khusus, melainkan berlaku umum. Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mos, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Sementara itu, kata moral dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang melahirkan etika. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat nilai. Takaran, harga, angka, kepandaian, kadar atau mutu, sifat-sifat yang penting atau berguna. Dan moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan moral itu. Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian dari moral adalah moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terikat dengan nilai-nilai baik dan buruk. Tanggung jawab ilmuwan terhadap iptek. Jika dinyatakan bahwa ilmu bertanggung jawab atas perubahan sosial, maka hal itu berarti ilmu telah mengakibatkan perubahan sosial dan juga ilmu bertanggung jawab atas sesuatu yang bakal terjadi. Jadi, tanggung jawab tersebut bersangkut paut dengan masa lampau dan juga masa depan. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa apa yang telah terjadi sebenarnya tidak mutlak harus terjadi, dan apa yang bakal terjadi tidak perlu terjadi. Hal itu semata-mata bergantung kepada keputusan manusia sendiri. Menurut Abbas Hama, para ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan sudah barang tentu mereka juga memiliki visi moral, yaitu moral khusus sebagai ilmuwan. Moral inilah di dalam filsafat ilmu disebut juga sebagai sikap ilmiah. Ada dua sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan, yaitu tidak ada rasa pamrih, artinya suatu sikap diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. Yang kedua, bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap segala sesuatu yang dihadapi. Misalnya, hipotesi yang beragam, metodologi yang masing-masing menunjukkan kekuatannya, atau cara penyimpulan yang satu cukup berbeda walaupun masing-masing menunjukkan akurasinya. Revolusi genetika. Revolusi genetika merupakan babakan baru dalam sejarah keilmuan manusia, sebab sebelum ini ilmu tidak pernah menyentuh manusia sebagai objek penelaahan
itu sendiri dan tidak membidik secara langsung manusia sebagai objek penelaahan. Dengan penelitian genetika, maka masalahnya menjadi sangat lain. Kita tidak lagi untuk menciptakan teknologi yang memberikan kemudahan, melainkan teknologi untuk mengubah manusia itu sendiri. Perkembangan iptek, kemajuan ilmu dan teknologi di abad ke-20 atau yang dikenal dengan abad informasi ini dirasakan sangatlah besar manfaatnya bagi kehidupan umat manusia. Kenyataan ini dapat dilihat betapa mudah dan cepatnya komunikasi antara negara bahkan antar dunia karena sudah diciptakannya sarana transportasi dan komunikasi yang canggih. Contoh perkembangan iptek menurut Isdrin Nordin 1985 dimulai dari manusia purba yang hidup di antara 15.000 sebelum Masehi sampai dengan 8.000 sebelum Masehi, yaitu zaman Paleolitikum, yang terkenal pekerjaannya sebagai pemburu dan pengembara, serta ditemukan bekas-bekas penggunaan api dan bahasa. Zaman selanjutnya adalah Neolitikum, yang hidup antara 800 sebelum Masehi sampai dengan 3.500 Masehi. Manusianya pada zaman ini berubah dari pemburu menjadi peternak dan berubah dari pengembara menjadi menetap pada suatu tempat. Kesimpulan, ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Moral adalah sistem nilai, sesuatu yang dijunjung tinggi, yang berupa ajaran agama dan pemahaman ideologi sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi hubungan antara ilmu dan moral adalah sangat erat, bahwa setiap usaha manusia untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman dari berbagai segi harus berpedoman pada ajaran agama dan paham ideologi dalam bersikap dan bertindak. Sementara itu, tanggung jawab ilmuwan di masyarakat adalah suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara menyelesaikan permasalahan sosial tersebut. Seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial, bukan saja karena dia adalah warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung di masyarakat, namun yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Fungsinya selaku ilmuwan tidak berhenti pada penelaahan dan keilmuan secara individu, namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.